Kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin A. Firdausi Kusuma dengan NIM 20063110124 dari kelas Pendidikan Informatika 6D. Jadi untuk memenuhi tugas UAS Inovasi Pembelajaran, di sini saya menggunakan metode pembelajaran TPS, yang mana metode pembelajaran ini saya dapatkan dari jurnal yang saya pilih, yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share atau TPS untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Geografi kelas 10A SMA Negeri 1 Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, tahun pelajaran 2012-2013. Kemudian, untuk mengaitkan dengan karakteristik pada siswa di Madura, yaitu kenapa saya mengambil metode pembelajaran TPS, dikarenakan dari yang saya ketahui pada saat melakukan KKN kemarin pada semester yang lalu, itu melihat di siswa di Madura itu memiliki karakter yang saling bekerja sama. Jadi mereka lebih suka pada melakukan kegiatan atau pembelajaran secara berkelompok. Jadi itu alasannya kenapa saya mengambil metode pembelajaran Think Pair Share atau TPS. Untuk penjelasan sendiri terkait metode pembelajaran TPS, di sini metode pembelajaran tipe Think Pair Share atau TPS itu memiliki pengertian yang mana berdasarkan Trianto pada tahun 2010. Model pembelajaran kooperatif Think Pair Share atau TPS merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Model pembelajaran ini pertama kali dikembangkan oleh Frank Lyman dan koleganya di Universitas Maryland, sesuai yang dikutip Arens pada tahun 1997, menyatakan bahwa Think Pair Share atau TPS merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Kemudian, metode ini juga memberikan waktu pada siswa untuk memberikan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan yang akan diberikan oleh guru. Jadi, siswa saling membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Setelah siswa melakukan diskusi atau penyelesaian masalah tersebut, siswa diharuskan untuk menjabarkan atau menjelaskan di ruang kelas. Berdasarkan dari uraian yang saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran TPS merupakan salah satu model pembelajaran yang memberi waktu bagi siswa untuk dapat berpikir secara individu maupun berpasangan. Kemudian, langkah-langkah dalam melakukan metode pembelajaran TPS yaitu sebagai berikut. Pada metode pembelajaran TPS atau berpikir pasangan atau berpikir berpasangan dan berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang digunakan dalam Think Pair Share dapat memberi siswa waktu berpikir untuk merespon dan saling membantu. Untuk menjalankan langkah-langkah tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam menjalankan metode pembelajaran TPS atau Think Pair Share, yang mana tahapan tersebut terdapat 3. Yang pertama yaitu think atau berpikir, pair atau berpasangan, dan share atau berbagi. Di sini untuk ketiga tahapan tersebut saya jelaskan, yaitu yang pertama terdapat tahapan berpikir atau think. Pada tahap think, siswa diminta untuk berpikir secara mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan.
Jadi pada tahap ini, siswa sebaiknya itu menuliskan jawaban mereka. Hal ini dikarenakan guru tidak dapat memantau semua jawaban siswa satu persatu, sehingga dengan catatan siswa tersebut, guru dapat memantau semua jawaban, dan selanjutnya akan dapat dilakukan perbaikan atau pelurusan konsep-konsep maupun pemikiran yang masih salah. Dengan adanya tahap ini, guru dapat mengurangi masalah dari adanya siswa yang mengobrol, karena pada tahap ini mereka akan bekerja sendiri untuk dapat menyelesaikan masalah. Kemudian setelah itu masuk pada tahapan kedua, yaitu berpasangan atau pairing. Pada tahap ini, guru meminta kepada siswa untuk berpasangan dengan teman di sampingnya, misalnya dengan teman sebangku. Jadi, hal ini dilakukan agar siswa yang bersangkutan dapat bertukar informasi satu sama lain dan melengkapi ide-ide jawaban yang belum terpikirkan pada tahap ting. Pada tahap ini, bahwa dua orang siswa untuk tetap berpasangan ini dapat berkembang dengan menerima pasangan lain untuk membentuk kelompok. Kelompok ini bertujuan untuk memperkaya pemikiran mereka sebelum berbagi dengan kelompok lain yang lebih besar, misalnya pada kelompok kelas. Namun, pada tahapan ini, itu terdapat sebuah pertimbangan, yang mana pertimbangan tersebut yaitu terkadang kelompok yang besar akan bersifat kurang efektif, karena akan mengurangi ruang dan kesempatan bagi tiap individu untuk berpikir dan mengungkapkan idenya. Kemudian setelah itu, masuk pada tahapan ketiga atau tahap terakhir, yaitu berbagi atau sharing. Pada tahap ini, setiap pasangan atau kelompok kemudian berbagi hasil pemikiran, ide, dan jawaban mereka dengan pasangan atau kelompok lain, atau bisa ke kelompok yang lebih besar, yaitu kelompok kelas. Jadi, setelah individu berdiskusi dengan teman sebangku ataupun teman lainnya yang secara berpasangan sebelumnya, itu dilakukan sebuah diskusi atau sharing dengan kelompok yang lebih besar, misalnya pada kelompok kelas. Langkah ini digunakan sebagai penyempurnaan langkah-langkah sebelumnya, dalam artian bahwa langkah ini menolong agar semua kelompok berakhir titik yang sama, yaitu jawaban yang paling benar. Pasangan atau kelompok yang pemikirannya masih kurang sempurna atau yang belum menyelesaikan permasalahannya diharapkan menjadi lebih memahami pemecahan masalah yang diberikan berdasarkan penjelasan kelompok lain yang berkesempatan untuk mengungkapkan pemikirannya. Atau jika masih terdapat sebuah waktu yang memungkinkan, dapat juga memberi kesempatan pada semua kelompok untuk maju dan menyampaikan hasil diskusinya bersama pasangannya. Kemudian setelah melakukan tahapan-tahapan untuk melakukan langkah-langkah dari metode pembelajaran TPS, di sini juga terdapat kelebihan dari metode pembelajaran TPS tersebut, yang mana kelebihan tersebut terdapat 6 poin. Untuk yang pertama, yaitu meningkatkan daya pikir siswa. Kemudian yang kedua, menyediakan waktu berpikir untuk meningkatkan kualitas respon siswa. Yang ketiga, siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai konsep dalam mata pelajaran. Yang keempat, siswa lebih memahami tentang konsep topik pelajaran selama diskusi. Yang kelima, siswa dapat belajar dari siswa lain. Kemudian yang terakhir, yaitu poin ke-6, setiap siswa dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk berbagi atau menyampaikan idenya. Jadi itu merupakan kelebihan-kelebihan dari metode pembelajaran TPS atau Think, Pair, and Sharing. Kemudian, selain adanya kelebihan, di sini juga terdapat kekurangan pada metode pembelajaran TPS, yang mana kekurangan tersebut yaitu 1. Banyak kelompok yang melapor atau perlu dimonitor. Kemudian yang kedua, yaitu lebih sedikit ide yang muncul. Yang ketiga, jika jumlah siswa yang besar, maka guru akan mengalami kesulitan dalam membimbing siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Kemudian yang keempat, yaitu
lebih banyak waktu yang diperlukan untuk presentasi karena kelompok yang banyak. Jadi itu merupakan kekurangan maupun kelebihan tadi dari metode pembelajaran DPS yang saya gunakan pada UAS Inovasi Pembelajaran ini. Kemudian, berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran DPS memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, dapat memudahkan guru maupun siswa dalam membentuk kelompok, karena setiap kelompok terdiri dari 2 siswa saja. Selain itu, siswa dapat lebih leluasa mengemukakan pendapatnya. Namun, metode pembelajaran DPS ini juga memiliki kekurangan. Jika kemampuan siswa rendah dan kelompok banyak, model pembelajaran ini sulit untuk diterapkan. Dan kemudian di sini untuk metode pembelajaran DPS itu sendiri memiliki beberapa manfaat, yang mana manfaat-manfaat tersebut merupakan di antara lain yaitu 1. Memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan partisipasi siswa. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. Kemampuan yang umumnya dibutuhkan dalam strategi ini adalah berbagi informasi, bertanya, meringkas gagasan orang lain, dan menganalisis. Jadi itu merupakan penjelasan terkait metode pembelajaran DPS yang saya gunakan. Jadi apabila ada salah kata kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.